Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reni Liadi Iska, NPM 2011070094, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 2 kelas A. Dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti, MPD. Di sini saya akan membuat video tentang UTS Ilmu Kalam. Baiklah, soal yang pertama. 1. Kemukakan beberapa istilah nama lain ilmu kalam dan sumber-sumber ilmu kalam serta sejarah kemunculan ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Secara harfiah, kalam berarti pembicaraan atau perkataan. Di dalam lapangan pemikiran Islam, istilah kalam memiliki dua pengertian, yaitu pertama sabda Allah, kedua ilmu al-kalam. Secara harfiah, perkataan kalam berarti pembicaraan atau perkataan. Dinamakan dengan ilmu kalam karena satu, masalah perselisihan yang paling sering diperdebatkan di antara golongan-golongan Islam adalah masalah teologis, terutama menyangkut firman Tuhan atau kalam ilahi. Kedua, ilmu kalam adalah dalil-dalil akli sebagaimana yang tampak pada pembicaraan mutakalimin. Mereka jarang menggunakan dalil-dalil nakli kecuali digunakan setelah menetapkan benar pokoknya persoalan terlebih dahulu, kemudian menggunakan dasar-dasar pemikiran ini berupa argumen yang logis rasional. Yang ketiga, pembuktian tentang keyakinan agama menyerupai logika dalam filsafat. Penanaman ilmu kalam adalah untuk membedakan dengan logika dalam filsafat. Syekh Muhammad Abduh mengatakan ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid karena bagiannya yang terpenting menetapkan sifat wahdah atau satu bagi Allah dalam zatnya dan buatannya, menciptakan alam seluruhnya, dan kepadanya lah kembali segala alam ini yang merupakan penghabisan segala tujuan. Asal makna tauhid adalah meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu, tidak ada syarikatnya. Sejarah awal mula pertumbuhan ilmu kalam. Sama halnya dengan disiplin-disiplin keilmuan Islam lainnya, ilmu kalam juga tumbuh beberapa abad setelah Nabi wafat. Tetapi lebih disiplin keilmuan Islam lainnya, ilmu kalam sangat erat terkait dengan skisma keilmuan Islam lainnya. Ilmu kalam sangat erat terkait dengan skisma dalam Islam. Karena itu, dalam penyelusurannya ke belakang, kita akan sampai kepada peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam yang sering dinamakan Al-Fitnatul Al-Kubra. Al-Fitnah Al-Kubra yang artinya fitnah besar. Sebagaimana telah banyak dibahas, merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya bidang-bidang politik, sosial, paham keagamaan. Maka ilmu kalam sebagai sumber bentuk pengungkapan dan penalaran paham keagamaan juga hampir secara langsung tumbuh dengan bertitik tolak dari fitnah besar itu. Ilmu kalam sangat erat kaitannya dengan ilmu logika itu, bersama dengan falsafah secara keseluruhan. Mulai dikenal orang-orang Muslim Arab setelah mereka menaklukkan dan kemudian bergaul dengan bangsa-bangsa yang berlatar belakang peradaban Yunani dan dua pikiran Yunani, Helenisme. Hampir semua daerah menjadi sasaran
perbebasan Fat Liberation. Orang-orang Muslim telah terlebih dahulu mengalami Helenisasi. Daerah-daerah itu ialah Syria, Irak, Mesir, dan Anatolia, dengan pusat-pusat Helenisme yang giat seperti Damaskus, Antioquia, Haran, dan Alexandria. Persia atau Iran pun meski tidak mengalami kristenisasi, tetap beragama Majusi atau Zoroastrianisme. Juga sedikit banyak mengalami Helenisasi, dengan Jundisapur mereka sebagai pusat Helenisme. Persia adalah untuk keperluan penalaran logis, itu bahan-bahan Yunani diperlukan. Mula-mula ialah untuk membentuk penalaran logis oleh orang-orang yang melakukan pembunuhan Utsman bin Affan atau menyetujui pembunuhan itu. Jika urutan penalaran itu disederhanakan, maka kira-kira akan berjalan seperti ini. Mengapa Utsman boleh atau harus dibunuh? Karena berbuat dosa besar, berbuat tidak adil, dan menjalankan pemerintahan. Padahal berbuat dosa besar adalah kekafiran. Mengapa perbuatan dosa besar suatu kekafiran? Karena manusia berbuat dosa besar seperti kekafiran adalah sikap menentang Tuhan. Mereka harus dibunuh. Dari jalan pikiran itu, para atau bekas pembunuh Utsman atau pendukung mereka menjadi cikal bakal kaum Qadariyah, yaitu mereka yang berpaham Qadariyah, suatu pandangan bahwa manusia mampu menentukan amal perbuatan itu, yang baik dan yang buruk. Sumber-sumber ilmu kalam. Sumber ilmu kalam terdapat dua sumber, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini memotivasi setiap manusia sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran dalam Islam sebagai upaya untuk para ulama Islam agar menerangkan Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumber tidak langsung yaitu pemikiran-pemikiran para pemeluk agama sebelum Islam sejak Kekaisaran Bizantium dan Sasanid, filsafat Yunani maupun akibat pemberontakan pada masa awal. Soal nomor 2. Jelaskan latar belakang kemunculan aliran Jabariyah dan Qadariyah. Sebutkan tokoh-tokoh tersebut. Pengertian latar belakang aliran Qadariyah. Bila mana mengkaji dan menganalisis persoalan konstelasi politik pada masa khalifah, spesifik pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yang merupakan puncak terjadinya konflik umat Islam dalam memperebutkan kursi kekuasaan, baik diangkat khalifah maupun di bawahnya, yaitu gubernur. Menyusul dengan terbunuhnya Khalifah Utsman, maka menimbulkan asumsi bahwa mungkin hal tersebut yang terjadi cikal bakal tumbuhnya paham Qadariyah dan Jabariyah. Hal ini ditengarai sebagai umat Islam telah berani membuat analisis tentang pembunuhan Utsman tersebut, apakah si pembunuh berdosa atau tidak, dan yang menggerakkan tangan si pembunuh itu apakah manusia sendiri atau dari Tuhan. Mazhab Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Tokoh utama mazhab Qadariyah adalah Ma'dad al-Juhani dan Khailan al-Dimaski. Ma'dad pernah berguru
Ma'dad pernah berguru pada Hasan al-Basri bersama Wasil bin Atta. Jadi beliau termasuk tabi'in atau generasi kedua setelah Nabi. Sedangkan Ghailan semula tinggal di Damaskus. Ghailan seorang ahli dalam berpidato, sehingga banyak orang yang tertarik dengannya. Kedua tokoh ini menyebarkan paham-paham Qadariyah. Kedua tokoh tersebut mati dibunuh. Ghailan dibunuh pada masa Hisham bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Dibunuh dengan diberikan hukuman mati oleh Hisham yang sebelumnya diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Ausai. Ma'dad dibunuh karena dituduh terlibat dalam pemberontakan bersama dengan Abdul al-Rahman al-Asyiat, gubernur Sajistan, dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Yang kedua, aliran Jabariyah. Di samping aliran Qadariyah juga terdapat aliran Jabariyah yang memiliki pemikiran berbeda secara diametral. Pemikiran yang disinyalir tidak dapat dikemukakan titik tengahnya karena memiliki argumentasi yang cukup kuat bersifat legitimate. Artinya pendapat-pendapat juga dilegitimasi dengan ketentuan ayat-ayat Al-Quran. Tokoh utama Jabariyah adalah Jaham bin Safwan. Dilihat dari nama golongan ini sering juga disebut Jahmiyah. Jaham mendirikan paham Jabariyah pada abad kedua Hijriah. Jaham berasal dari Persia. Setelah ia masuk Islam, kemudian menjadi pegawai Al-Harits bin Suraid, yang merupakan kelompok bendera hitam yang berontak pada Bani Umayyah. Pada tahun 131 Hijriah, Jaham mati terbunuh dalam peperangan melawan antara Khalifah Bani Umayyah. Kemudian estafet kepemimpinannya dipegang oleh beberapa muridnya. Soal nomor 3. Bandingkan doktrin teologis Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah tentang status pelaku dosa besar. Perbandingan antara Khawarij dan Murji'ah. Dalam menyikapi pelaku dosa besar, aliran Khawarij langsung memvonis bahwa semua pelaku besar murtad al-kabirah kecuali sakte al-najdah adalah kafir atau murtad, sehingga wajib dibunuh dan akan disiksa di neraka selama-lamanya. Sakte al-Azarikah menggunakan istilah musyrik, yaitu memandang musyrik terhadap yang tidak mau bergabung dengan barisan mereka dan yang tidak sepaham dengan mereka. Pelaku dosa besar, membunuh, berzina, dan lain-lain, dalam pandangan mereka telah beralih status keimanan menjadi kafir milah, agama, yang berarti telah keluar dari Islam. Kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Sakte al-Muhakimat mengatakan Ali, Muawiyah, Amir bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang-orang yang menyetujui Arabit rasa adalah bersalah dan menjadi kafir, termasuk orang-orang yang berbuat dosa besar, berzina, membunuh manusia tanpa sebab, dosa besar lainnya. Sedangkan aliran Murji'ah memberikan pengharapan kepada masyarakat. Sakte Murji'ah ekstrim terkenal dengan keredaannya bahwa perbuatan maksiat tidak dapat membawa kekufuran. Menurut mereka, keimanan terletak di dalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama tidak
tidak berarti telah menggeser atau merusak keimanannya. Bahkan keimanannya lebih sempurna di mata Tuhan. Mereka memandang pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Adapun sekte Murji'ah moderat pendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir meskipun disiksa dalam neraka. Ia tidak kekal di dalamnya, bergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Masih terbuka kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga ia bebas dari siksa neraka. Abu Hanifah dan pengikutnya termasuk dalam sekte Murji'ah moderat ini. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.